Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfiro Iksan Mahendra dari kelas R59 dengan NPM 202143502593. Di matkul SO ini saya akan mentutorialkan untuk menginstal Linux menggunakan VirtualBox Manager. Pertama, di sini saya akan membutuhkan VirtualBox Manager yang saya download di link ini. Karena saya menggunakan Windows, maka saya mendownload Windows House. Lalu untuk Linuxnya kalian mendownload di web Kali Linux dan pencet download yang ada di sini. Selanjutnya, jika sudah terinstall, maka tampilan pertama yang akan Anda lihat adalah seperti ini. Lalu untuk menginstal Linux yang sudah kita download tadi, maka kita perlu menginstalnya di new. Lalu ketik nama yang ingin kalian install. Saya di sini akan menggunakan nama saya. Lalu folder yang dituju untuk menyimpan. Lalu kalian pilih yang sudah kalian download Linuxnya. Nah, jangan lupa kalian file di mana kalian mendownload. Saya akan pencet ini. Lalu next. Di sini kalian bisa memanage RAM kalian sendiri. Di sini saya akan menggunakan 8000 MB atau 8 GB dengan 2 CPU. Lalu next saja. Nah, di sini untuk virtual hard disknya disarankan untuk menggunakan minimal 30 GB untuk stabil kinerjanya. Lalu kita pencet next. Nah, di sini tertera yang sudah tadi kita pilih. Lalu finish. Nah, karena tampilan saya sudah pernah menginstal, maka tampilannya seperti ini. Nah, ini file yang belum diinstal. Lalu jika sudah, kalian start saja. Di sini kalian enter saja untuk grafik install. Enter. Nah, di sini kita akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Jadi tunggu saja. Untuk bahasa, kalian bisa memilih bahasa yang kalian mau, seperti bahasa Inggris atau bahasa Indonesia saja. Saya di sini akan memilih bahasa Indonesia. Lalu ketik continue. Lagi. Ini peta tombol yang dipakai, kita menggunakan Inggris Amerika. Nah, di sini proses penginstalan. Di sini akan memakan waktu yang sedikit lama. Di sini kalian bisa memasukkan nama host yang ingin kalian pakai. Di sini saya akan menggunakan nama saya sendiri. Lalu selanjutnya nama domain, kalian bisa menggunakan nama yang sama. Di sini nama lengkap dari pengguna baru. Lalu di sini untuk username untuk login, kalian bisa menggunakan nama yang sama ataupun beda, itu terserah dari kalian. Saya akan menggunakan nama yang sama. Lalu di sini untuk menata pengguna dan kata sandi. Nah, ini di sini untuk kata sandinya kalian bisa atur dengan kemauan kalian sendiri. Lalu selanjutnya di sini kita ada proses pemilihan waktu. Saya akan memilih sesuai dengan lokasi. Lalu di sini kalian pilih saja yang atas. Dan ini sesuai yang ada hard disk di kalian. Lalu untuk seperti ada pilihan ini, kalian pilih saja untuk yang paling atas karena disarankan untuk pemula.
Nah, selanjutnya selesai mempartisi, lanjutkan saja. Di sini kalian pilih ya. Jika sudah kelar, maka akan muncul pilihan seperti ini. Kalian enter saja, lanjutkan. Pencet lanjutkan. Lalu di sini akan ada waktu yang sedikit lama untuk penginstalan. Saya akan lanjutkan videonya saat sudah terinstall. Selanjutnya jika sudah kelar menginstal, lanjutkan saja untuk ya. Lalu pilih yang bawah, lanjutkan. Di sini akan sedikit menginstalasi. Jika sudah, lanjutkan saja untuk boot ulang. Maka tampilan seperti ini yang akan muncul ketika pertama kali Linuxnya sudah terinstall. Di sini kalian masukkan username yang kalian tadi sudah masukkan. Di sini saya menggunakan nama saya dan password yang sudah kalian setel untuk login. Lalu enter saja. Nah, di sini kita sudah masuk di tampilan awal Linux. Nah, selanjutnya di Linux ini saya akan memberikan sedikit tutorial komen untuk membuat folder, menghapus, menduplikat, mengganti nama, dan membuat file di dalam folder tersebut. Untuk pertama yang kalian lakukan, untuk tampilan kita besarkan saja. Nah, selanjutnya kalian buka di sini, open folder. Di sini kita gunanya untuk membuka ini adalah untuk mengecek apakah file sudah terbuat, apakah sudah terhapus, dan sudah terduplikat. Lalu selanjutnya kita membuka komen yang ada di sini. Nah, di sini pertama kali yang kita lakukan adalah membuat folder. Nah, di sini untuk membuat folder kalian memerlukan komen mkdir, lalu masukkan nama folder yang ingin dibuat. Misalnya saya di sini menggunakan nama saya, lalu enter. Nah, di sini sudah terlihat bahwa folder sudah dibuat. Lalu selanjutnya kita akan mengganti nama folder yang sudah dibuat, yaitu dengan komen mv spasi nama folder yang sudah kalian buat, yaitu Hendra, spasi lagi, lalu nama yang akan ingin kita ubah. Misalnya di sini saya akan memasukkan nama foldernya, nama saya Viro. Nah, di sini nama folder sudah dirubah menjadi Viro. Selanjutnya kita akan menduplikat folder yang ada dengan komen cp min r, lalu nama file yang ingin diduplikatkan Viro spasi nama file yang diduplikatkan, misalnya Viro 2, ataupun misalnya kalian mengganti nama yang berbeda. Misalnya di sini saya akan mengganti nama dengan Hani, lalu enter. Nah, di sini file sudah diduplikatkan menjadi dua file Viro dan file Hani. Selanjutnya komen yang akan saya lakukan adalah untuk menghapus salah satu folder, yaitu dengan komen rm min r, lalu nama file yang ingin dihapus. Misalnya saya ingin menghapus folder Viro, lalu enter. Nah, lalu di sini folder Viro sudah terhapus. Jika sudah, selanjutnya saya akan memberikan komen
permission, memberikan dan menghapus atau menambah. Untuk mengeceknya kita beri komen ll di sini di folder honey, di mana ada permission read, write, dan execute. Nah, di sini saya akan memberikan komen untuk menghapus permission dengan komen chmod a min yang ingin kalian hapus. Misalnya di sini saya ingin menghapus permission write, maka ketik w, ataupun read ketik r, dan execute x. Di sini saya akan menghapus write, maka saya akan mengetik write, lalu nama folder yang dituju, misalnya honey, lalu enter. Untuk mengeceknya kita berikan komen ll lagi, maka di sini sudah terlihat komen write sudah terhapus. Nah, untuk memberikan permission ya, kita menggunakan komen yang sama chmod a. Nah, di sini perbedaannya adalah untuk minus kita menggunakan plus, dan yang ingin ditambahkan misalnya r, x, atau w. Karena tadi saya menghapus write, maka di sini saya akan menambahkan permission write lagi. Maka saya akan mengetik w di sini dan file yang ingin folder yang ingin dituju. Lalu kita cek kembali, maka di sini sudah ada permission write kembali pada folder. Selanjutnya komen yang saya ingin berikan adalah untuk membuat file di dalam folder. Untuk masuk ke dalam folder kita menggunakan komen cd spasi nama folder tadi, karena di sini foldernya honey slash, lalu enter. Di sini sudah terlihat kita sudah masuk ke dalam folder honey. Lalu selanjutnya di sini saya akan memberikan komen untuk membuat file di dalam folder honey dengan komen touch, lalu nama file yang ingin dibuat. Misalnya di sini saya ingin membuat file Hairin, lalu membuat txt, lalu enter. Maka untuk mengeceknya kita menggunakan komen ll. Nah, di sini sudah ada komen file hairin.txt di dalam folder honey. Selanjutnya untuk mengganti nama file dengan komen yang sama seperti mengganti folder, mv spasi nama file sekarang yaitu hairin.txt spasi nama file yang ingin diubah. Misalnya di sini saya akan mengganti nama minji.txt. Kita cek dengan komen ll, maka di sini sudah diubah menjadi minji.txt. Selanjutnya untuk menduplikat file dengan komen cp, karena di folder tadi kita menggunakan min_r, di sini kita tidak perlu menggunakan min_r. Ketik nama file yang dituju .txt, lalu nama file yang diduplikat seperti dani.txt. Untuk mengeceknya menggunakan komen ll. Nah, di sini file dani duplikat dari file minji telah dibuat. Selanjutnya untuk menghapus file dengan komen rm, masukkan nama file yang ingin dihapus. Di sini saya akan menghapus file dani.txt, maka ketik dani.txt, lalu enter saja. Lalu kita cek. Nah, di sini folder file yang dani tadi sudah dihapus. Di
sini hanya tersedia file minji. Selanjutnya saya akan memberikan tutorial komen untuk memberikan permission pada file minji. Di sini terlihat read dan write permission yang tersedia pada minji. Nah, di sini kita akan menambahkan permission execute pada file minji dengan komen yang sama chmod a. Di sini kita akan menambahkan, maka kita menggunakan plus execute dengan x, lalu nama file yang dituju minji.txt, lalu enter. Kita cek. Di sini file minji sudah diberikan permission untuk execute. Baiklah, jika sudah semua dilakukan, jika kalian ingin keluar dari file ini atau folder, kalian ketik lagi cd. Nah, maka kita sudah keluar dari folder Honey. Baik, sekian untuk video penjelasan tentang penginstalan dan tutorial membuat file dan lain-lain di dalam Linux. Terima kasih. Saya Makfiro Iksan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.